Faktor-faktor produksi merupakan input-input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pekerja SPBU dan programmer merupakan faktor yang penting. Permintaan untuk faktor produksi merupakan permintaan turunan, yakni sebuah permintaan perusahaan untuk faktor produksi. Faktor produksi adalah turunan dari keputusan untuk menawarkan barang ke pasar lainnya. Jadi ketika Anda lulus sekolah, pendapatan Anda kebanyakan akan ditentukan oleh pekerjaan apa yang Anda lakukan. Jika Anda menjadi programmer, Anda akan memperoleh pendapatan lebih banyak jika dibandingkan dengan petugas SPBU. Kenyataan ini tidak mengejutkan, namun tidak jelas mengapa hal ini benar terjadi. Tidak ada hukum yang menyatakan bahwa programmer komputer harus dibayar lebih tinggi daripada petugas SPBU. Jawabannya adalah penawaran dan permintaan untuk pekerja SPBU dan modal menentukan jumlah upah yang dibayarkan kepada para pekerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga yang diinginkan oleh perusahaan atau produsen pada berbagai tingkat upah dan kurun waktu tertentu. Sederhananya, ini adalah seberapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja? Yang pertama ada tingkat upah, yang kedua produktivitas tenaga kerja, yang ketiga teknologi permintaan produk, yang terakhir ada harga faktor produksi. Lalu, apa saja sih yang mengakibatkan kurva penawaran tenaga kerja bergeser? Yang pertama ada selera, yang kedua alternatif, yang ketiga ada imigrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kerja itu ada di tingkatan upah, ada di produktivitas tenaga kerja, teknologi permintaan produk, dan harga faktor produk. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja? Yang pertama ada tingkat upah, yang kedua produktivitas tenaga kerja, yang ketiga teknologi permintaan produk, yang terakhir ada harga faktor produksi. Upah akan terus menyesuaikan diri dengan mencapai titik di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja yang sama. Pada titik ini, tidak ada tekanan untuk mengubah upah atau jumlah pekerja. Jadi teman-teman, modal ini bisa kita lihat sebagai bahan baku dalam proses produksi yang nantinya akan menghasilkan barang dan jasa. Setelah pengertiannya, selanjutnya yaitu adalah karakteristiknya. Karakteristik yang pertama itu dibuat oleh manusia. Jadi modal merupakan hasil dari proses produksi sebelumnya. Yang kedua, itu tidak langsung memenuhi kebutuhan. Modal digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan. Jadi teman-teman, modal itu nggak bisa loh langsung kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Harus melalui prosesnya dulu. Jadi dari modal kita mendapatkan bahan baku, kemudian kita bisa menghasilkan barang dan jasa yang akhirnya bisa kita tawarkan kepada konsumen. Dan ketika konsumen membeli produk, barang, dan jasa kita tersebut, kita mendapatkan pendapatan dari konsumen yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Keseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Kondisi di mana jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan atau si permintaannya sama persis dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu si penawaran pada tingkat upah tertentu. Pada titik keseimbangan ini tidak ada tekanan bagi upah atau jumlah pekerja untuk berubah. Upah menyesuaikan permintaan dan Gak kerasa ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung presentasi. Yuk sama-sama kita tarik kesimpulan utamanya. Yang pertama itu kesimpulan tentang efisiensi alokasi. Jadi pasar faktor produksi itu secara teoritis
akan mengalokasikan faktor-faktor produksinya kayak tenaga kerja, kemudian ada tanah dan modal secara efisien atau tepat ke berbagai penggunaan yang paling produktif. Jadi faktor-faktor produksi itu akan mengalir ke tempat-tempat di mana tuh mereka bisa menghasilkan nilai tambah yang paling tinggi gitu, yang paling memuaskan. Kemudian selanjutnya ada harga sebagai penyeimbang. Jadi, harga faktor produksi seperti upah, sewa, bunga itu bertindak sebagai sinyal teman-teman yang digunakan untuk menginformasikan kepada produsen dan juga konsumen tentang kelangkaan atau kelebihan dari suatu faktor produksi. Dan kita juga bisa mengetahui teman-teman bahwa ternyata harga yang tinggi itu bisa loh mengurangi permintaan, tapi penawarannya akan naik. Sedangkan harga yang rendah itu akan meningkatkan permintaan. Ya, pengurangannya otomatis akan menurun penawarannya.